فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita mengambil asar masih berhubungan dengan Amr bin Ubaid. Man hafidhah falyaqra. Pendustaan terhadap riwayat Amr tentang hadis man hamala alaina silah falaysa minna. Apakah yang dimaksudkan di sini bahwasanya hadis tersebut adalah hadis palsu? Indaka ya Ismail. Tidak, terus maksudnya apa? Nah, yang didustakan adalah apa? Terkhusus riwayat Amr bin Ubaid. Nah, dan dia meriwayatkan hadis tersebut hanya untuk menguatkan mazhab dia yang batin. Mazhab apa ini yang dia kuatkan dengan man hamala alaina silah falaysa minna? Dalam masalah apa maksudnya? Nah, dia seorang dedengkot Mu'tazilah. Bahwasanya orang yang terjatuh dalam dosa besar dihukumi keluar dari Islam, taib, dan kekal di dalam neraka. Cuman mereka mengatakan keluar dari Islam tapi tidak memasukkan ke dalam kekufuran. Ini uniknya orang-orang Mu'tazilah yang menunjukkan kebingungannya. Falaysa minna, bukan termasuk golongan kami, berarti bukan muslim. Tapi apakah kafir? Mereka tidak mengatakan kafir. Mereka kemudian memunculkan perkara bid'ah dengan istilah manzilah bainal manzilatain. Nah, dia hukumnya berada di satu kedudukan di antara dua kedudukan, yaitu satu tempat atau istilah di antara Islam dan kafir. Akan tapi di akhirat mereka sepakat dengan orang-orang Khawarij bahwasanya pelaku dosa besar hukumnya kekal di dalam neraka. Jadi jangan terkecoh fanifillah dengan pendalilan ahlul batil, baik berdalil dengan Al-Quran maupun dengan hadis yang sahih, selama mereka tidak memahaminya dengan pemahaman generasi yang terbaik dari umat ini, yaitu dengan pemahaman salafun salih ridwanullah alaihim. Maka hadis maupun ayat yang dibawakan tidaklah akan menguatkan mazhab mereka.
Dan pasti keadaannya sebagaimana yang dikatakan oleh para a'immah, kalimatu haqqin urida biha batil. Kalimatnya hak, akan tapi yang diinginkan kebatilan. Sekarang kita masuk pada athar berikutnya. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala wa haddatsana Ubaidullah ibn Umar al-Qawariri qala haddatsana Hammad ibn Zaid qala kana rajulun qad lazima Ayyuba wa sami'a minhu fa faqadahu Ayyub. Setelah menyebutkan sanad dari Ubaidullah bin Umar al-Qawariri dari Hammad bin Zaid, beliau mengatakan dulu seorang laki-laki telah bermulazamah kepada Ayyub as-Sakhtiyani, imam, dan mendengarkan hadis dari beliau. Fafaqadahu Ayyub, kemudian Ayyub kehilangan laki-laki tersebut, dalam artian kok lama tidak muncul. Nah, faqalu, maka mereka mengatakan ketika ditanya tentang keadaan laki-laki tersebut, kemana ini? Mereka mengatakan, ya Abu Bakrin, innahu qad lazima Amr ibn Ubaid. Wahai Abu Bakar, sungguhnya dia telah bermulazamah, yaitu berteman dekat dengan Amr ibn Ubaid. Dan ini bahayanya, khonifillah, berteman dengan pengekor hawa nafsu. Dan semua teman-teman yang buruk yang akan menjadi penghalang seorang hamba dari menapaki shiratal mustaqim. Nah, dan menyimpangkan dia dari jalan yang lurus, minimal menghalangi dia dari kemuliaan, kalau tidak menjerumuskan pada kebatilan, pada kemaksiatan, pada kehinaan. Makanya memilih teman, akhwani fillah, merupakan hal yang sangat ditekankan di dalam agama ini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu di atas agama teman dekatnya. Maka pandai-pandailah memilih teman. Kata pada zaman ini pintu pertemanan luar biasa terbuka luas. Nah, melalui media-media sosial. Nah, yang menjadi peluang bagi orang-orang yang memiliki keburukan untuk bisa memasukkan keburukan-keburukannya dan bisa mendekat kepada orang-orang yang asalnya di atas kebaikan untuk disimpangkan. Kenapa? Karena syaitan, akhwan, senantiasa mengirim dan mengusahakan untuk terjauhkannya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dari jalan yang lurus. Ini jangan sampai kita lalai. Jangan sampai kita lalai. Di antaranya melalui jalur pertemanan. Melalui jalur pertemanan. Maka jangan sampai seseorang menyesal dikarenakan salah dalam memilih teman ketika hidup di dunia ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah kabarkan dalam beberapa ayat di dalam Al-Qur'an tentang penyesalan-penyesalan orang-orang yang dulu salah dalam memilih teman dekat. Dan dengan sebab itu mereka terjauhkan dari bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bimbingan orang-orang yang baik, bimbingan orang-orang yang menginginkan kemuliaan baginya. Nah, contohnya laki-laki ini. Nah, ketika ditanya kemana orang itu, nah, dijawab dia adalah menjadi teman dekat Amr bin Ubaid.
Qala Hammad, maka Hammad kemudian mengatakan, fa baina ana yauman ma'a Ayyub faqad bakkarna ila suq fastaqbalahu ar-rajul fasallama alaihi Ayyub wa sa'alah. Hammad kemudian mengatakan, maka ketika saya pada suatu hari sedang bersama dengan Ayyub dalam keadaan kami berpagi-pagi menuju ke pasar. Nah, untuk talabul ma'isyah, mencari nafkah, atau untuk urusan yang lain. Ternyata fastaqbalahu rajul. Nah, maka bertemu dengan beliau laki-laki itu. Fasallama alaihi Ayyub, maka Ayyub pun mengucapkan salam kepadanya. Wasa'alahu, dan bertanya, menanyai orang tersebut. Di sini penting ikhwanifillah untuk menanyakan keadaan saudara-saudara yang mungkin lama tidak kelihatan. Baik. Sehingga ketika mengalami kelemahan bisa dikuatkan. Ketika mungkin ada halangan atau permasalahan bisa memberikan bantuan. Yang itu juga termasuk dalam cakupan dakwah. Dalam cakupan dakwah untuk memperhatikan keadaan saudara-saudara kita. Tsumma qala lahu Ayyub, balaghani annaka lazimta dzakar rajul. Qala Hammad, sammahu yakni Amran. Kemudian Ayyub berkata kepadanya, telah sampai berita kepadaku bahwasanya engkau mulazamah kepada laki-laki itu. Dan Hammad mengatakan bahwasanya Ayyub menyebutkan namanya yaitu Amr. Yang dimaksud adalah Amr ibn Ubaid. Qala na'am, maka laki-laki itu mengatakan iya. Na'am. Ya Abu Bakar, innahu yaji'una bi asya'a gharaib. Kemudian laki-laki itu memberikan alasan. Setelah menjawab iya, jujur bahwasanya memang dia duduk-duduk mulazamah kepada Amr bin Ubaid. Alasannya apa? Wahai Abu Bakar, sungguhnya dia mendatangkan kepada kami perkara-perkara yang gharaib, perkara-perkara yang aneh. Dan memang terkadang manusia suka yang aneh-aneh. Kalau dikasih pembahasan yang biasa ngantuk. Ini pembahasan sudah biasa. Tidak selera. Tapi ganti dikasih perkara-perkara yang aneh. Semangat. Padahal kebanyakan perkara-perkara yang gharaib, perkara-perkara yang aneh yang tidak didengar, yang riwayatnya jarang, itu masuknya dalam kesalahan riwayat ataukah bahkan dusta. Kalau maka ketika dijawab dengan alasan tadi, Ayyub yaqulu lahu Ayyub pun mengatakan kepadanya, innama nafirru aw nafraku min tilkal gharaib. Hanyalah kami lari atau berusaha menjauh darinya. Disebabkan apa? Menjauh dari tilkal gharaib, dari perkara-perkara yang aneh yang dia bawakan itu. Taib, innama nafirru au nafraku, di sini terjadi syak dari perawi. Yang maknanya sama, nafirru dan nafraku sama menjauh, lari. Dari perkara-perkara yang gharib itu. Kenapa? Karena kebanyakan perkara yang gharib, ikhwan, akan menjerumuskan seseorang dalam kekeliruan. Bisa terjatuh dalam kedustaan atas nama Nabi. Itu apabila dalam periwayatan. Riwayat yang gharib, riwayat yang aneh itu sangat rentan padanya kekeliruan dan rentan untuk jatuh dalam kedustaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apabila yang gharib itu adalah dari pemikiran atau madhab, maka itu sangat rentan terjatuh dalam kebid'ahan. Kenapa? Karena bagaimana mungkin suatu perkara dalam agama ini kemudian
aneh, dalam artian hanya segelintir orang yang tahu dan tidak ada dari kalangan pendahulu yang menjelaskannya. Nah, maka yang seperti ini biasanya adalah perkara-perkara mubtada', perkara-perkara yang diada-adakan oleh orang belakangan. Makanya para salaf dan para a'immatul muslimin menegaskan sebagaimana dikatakan oleh Ayyub As-Sakhtiyani tadi. Nah, bahwasanya innama nafirru min tilkal gharaib. Hanyalah kita lari dari apa? Dari perkara-perkara yang gharib tersebut sehingga menjauh dari semisal Amr bin Ubaid dan yang lainnya. Dan peringatan dari para imam khanifillah berkaitan riwayat-riwayat yang gharib itu banyak. Nah, di antaranya yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah taala dalam Syarah Ilal Tirmidzi. Kata beliau, waqad kana as-salafu yamdahuna al-mashhura min al-hadits wa yadhummuna al-ghariba minhu fil jumlah. Adalah dulu para salaf memuji hadis-hadis yang masyhur dan mencela yang aneh-aneh dari hadis. Nah, secara umum. Di antaranya seperti Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala. Kata beliau, al-ilmu huwa alladhi yaji'uka min hahuna wa min hahuna, yakni masyhur. Kata beliau, ilmu yang sebenarnya itu yang datang kepadamu dari arah sini dan dari arah sini, maksudnya dari sesuatu yang masyhur. Nah, makanya kalau seseorang yang diinginkan adalah mencari sesuatu yang aneh, nah kemudian dia munculkan yang dengan sebab itu dia terkenal, viral, dianggap memiliki kemampuan dalam mutalaah yang kuat sehingga mendatangkan sesuatu yang tidak didatangkan oleh orang lain. Ini sangat rentan terjatuh dalam kesalahan. Sangat rentan terjatuh dalam kesalahan. Baik. Dikatakan oleh Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu taala, kanu yakrahuna gharibal hadits wa gharibal kalam. Adalah dulu para salaf mereka membenci hadis-hadis yang gharib dan perkataan yang gharib, perkataan-perkataan yang aneh yang muncul dari para pendahulu kita. Sampai-sampai Abu Yusuf mengatakan, man talaba gharaibal hadits kadzab. Siapa saja mencari-cari hadis-hadis yang gharib, maka dia akan terjatuh dalam dusta tanpa dia sadari. Kenapa? Karena kebanyakan yang gharib seperti ini memang datang dari riwayat-riwayat yang tidak benar. Dan dihikayatkan oleh Amr bin Khalid, qala sami'tu Zuhair bin Muawiyah yaqul li Isa bin Yunus, yang bagi lirrajuli an yatawaqqa riwayata gharibil hadis. Seyogyanya bagi seseorang untuk dia membentengi diri dari meriwayatkan hadis-hadis yang gharib. Apalagi madhab atau pemahaman atau pemikiran yang gharib, pemikiran yang nyeleneh, yang aneh. Kenapa? Fa inni a'rifu rajulan kana yusalli fil yaumi mi'atai rak'ah ma afsadahu 'inda an-nasi illa riwayata gharibil hadis. Atau ma afsadahu 'inda an-nasi illa riwayatu gharibil hadis. Sungguhnya aku mengenal seorang laki-laki yang dia salat dalam sehari itu 200 hadis, 200 rakaat. Mengenal seorang laki-laki salat setiap harinya 200 rakaat. Tidaklah merusak dia kedudukannya di mata manusia. Yang seperti ini mungkin manusia
manusia menganggapnya wah. Nah, tapi padahal kalau dilihat menyelisih apa yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah merusak dia di sisi manusia kecuali apa? Periwayatan hadis yang gharib. Nah, karena ketika manusia akhwan mungkin di awalnya terkagum-kagum dengan riwayat yang gharib itu, tapi setelah terbuka ternyata riwayatnya salah. Nah, kemudian kedustaan dan seterusnya, maka manusia akan meninggalkannya. Taib. Ini sebagian akhwanifillah dari peringatan para ulama berhubungan dengan al-gharaib. Dan kalau kita perhatikan dalam kitab-kitab adab penuntut ilmu juga dibawakan hal ini untuk seorang penuntut ilmu menjauh dari hal-hal yang seperti itu. Dan kadang seorang talib ingin tampil dengan sesuatu yang baru, yang aneh, yang tidak disampaikan oleh orang lain. Nah, pada zaman ini mungkin ingin menjadi yang tenar, viral dan seterusnya. Tapi hati-hati yang seperti ini, akan bisa menjatuhkan orang tersebut. Karena terjatuh dalam dusta. Dikenal dengan akidah yang nyeleneh dan seterusnya, wal'iyadzubillah. Maka tadi nasihat dari para ulama untuk seorang memberikan i'tina, memberikan perhatian pada hadis-hadis yang masyhur dan menjauhi periwayatan hadis-hadis yang gharib. Apalagi kalau berhubungan dengan pemikiran-pemikiran yang gharib, yang tidak didahului oleh para a'immah terdahulu, oleh para salafun al-kiram ridwanullah alaihim. Nah, ini sekilas tentang asar dari kisah yang dibawakan oleh Hammad ibn Zaid berkaitan dengan seorang laki-laki yang asalnya bermajlis dengan Ayyub as-Sakhtiyani rahimahullah ta'ala, tapi karena tergiur terkecoh dengan perkara-perkara gharib yang dibawakan oleh Amr ibn Ubaid, akhirnya ngikut. Dan termasuk di antara perkara gharib yang jelas munculnya istilah manzilah bainal manzilatain. Ini gharib, perkara yang gharib jelas, perkara yang aneh, nyeleneh, belum pernah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat, para tabi'in menetapkan hal seperti itu. Ada manzilah bainal manzilatain. Mungkin orang ini ini keren. Taib, enggak ada yang mendahuluinya. Ini penemu ini. Orang yang cerdas dan seterusnya, wal'iyadzubillah. Karena terkadang yang seperti itu juga menipu dari orang-orang yang dari sisi pemahamannya dangkal, juga tidak mendapatkan bimbingan, akhirnya terkecoh dengan hal-hal yang seperti itu. Nasallallahu al-afiyata wassalamah. Taib, kita cukupkan sekian berhubungan dengan athar ini. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.